Sesudah malam, tak ada awan, tak ada taufan binasakan. Hari berkira, hari ujian, sesudah malam kesukaan. Sesudah malam, Tuhan pimpin aku kepada Bapa yang kusembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita mulai Renungan Pagi kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih Kau pimpin kami. Pada saat ini kami akan mulai belajar, kiranya Tuhan memberkati, memberikan pada kami semua Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita, Senin 21 Oktober 2024, berjudul Anak Sulung Surga. Mari sama-sama kita membaca ayat hafalan kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu, yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, kira-kira 40 hari sesudah Kristus lahir, Yusuf dan Maria membawa dia ke Yerusalem untuk mempersembahkan dia kepada Tuhan dan untuk mempersembahkan korban. Ini adalah sesuai dengan hukum Yahudi dan sebagai pengganti umat manusia. Kristus wajib dan taat pada hukum dalam segala hal. Ia sudah menempuh upacara persunatan selaku ikrar ketaatannya pada hukum. Selaku persembahan untuk ibu, hukum Taurat meminta seekor anak domba yang berumur setahun untuk korban bakaran dan seekor anak merpati atau tekukur untuk korban karena dosa. Akan tetapi, hukum mengadakan peraturan, jika ibu bapa yang bersangkutan terlampau miskin untuk membawa seekor anak domba, sepasang tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, seekor untuk korban bakaran, yang seekor lagi untuk korban karena dosa dapat diterima. Segala persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah tidak bercacat. Persembahan ini membayangkan Kristus, dan dari sini jelaslah bahwa Yesus sendiri bebas dari cacat badani. Ialah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita dapat membaca kutipan ayat ini dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Bentuk tubuhnya bebas dari segala macam cacat, tubuhnya kuat dan sehat. Maka sepanjang umur hidupnya, ia hidup menurut segala hukum alam. Saudara-saudaraku yang terkasih, baik dalam hal badani maupun dalam hal rohani, ialah suatu contoh dari apa yang direncanakan Allah bagi semua umat manusia oleh ketaatannya pada hukum-hukumnya. Penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung surga untuk menyelamatkan orang yang berdosa.
Karunia ini harus diakui dalam tiap rumah tangga dengan penyerahan anak sulung. Ia harus diasingkan untuk keimamatan sebagai wakil Kristus di antara manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kelepasan Bani Israel dari Mesir, penyerahan anak sulung kembali diperintahkan. Ketika Bani Israel terikat dalam perhambaan kepada bangsa Mesir, Tuhan menyuruh Musa pergi kepada Firaun, Raja Mesir, untuk mengatakan, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Kita dapat membaca kutipan ini dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 41 dan 42. Mari sama-sama kita merenungkan lebih dalam. Jika Yesus adalah teladan yang sempurna, bagaimanakah saya bisa membuat pola hidup saya mengikuti Dia? Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami telah selesai belajar firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari, dan supaya kami dapat memahami dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan juga memberkati di sepanjang hari ini, dan Tuhan kiranya memberikan kesehatan, dan kiranya jika saudara-saudara kami memiliki pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.